Oke, selamat datang di channel ini. Aku Aulia buat yang baru mampir. Semoga channel ini bisa jadi tempat belajar dan bertumbuh bareng dari nol. Oke, langsung ke materi. I'm so happy to have you here. So, let's go. Oke, kita akan bahas tentang topik yang menarik kali ini terkait dengan kursus online. Pasti banyak dari kalian itu yang udah familiar ya dengan yang namanya kursus online, karena banyak banget hal-hal yang kita bisa temukan ilmunya tuh dengan kursus online ya. Jadi memang kursus online ini sangat familiar, dan bahkan kalau kalian mainnya di media sosial pasti kalian akan menemukan puluhan bahkan ratusan kursus online yang sesuai buat kebutuhan kita. So di video kali ini aku akan bahas tentang hal tersebut, dan supaya kalian gak salah beli kursus online yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pasti kalian harus tahu dulu jenis-jenis dari online course itu sendiri atau kursus online itu sendiri. Jadi kursus online itu memang disediakan sesuai dengan kebutuhan dari si audiensnya atau memang si muridnya itu sendiri. Tergantung dari tutornya mau bikin kursus online yang bagaimana. Tapi yang pasti ada 3 jenis atau 3 istilah ya. Yang pertama itu ada asynchronous online course. Nah, itu jenisnya yang tidak real time. Jadi bentuk kursus online-nya bentuk rekaman. Contohnya kayak kalian lihat kursus di Udemy. Nah, itu bentuknya asynchronous online course. Nah, kemudian yang kedua itu synchronous online course. Nah, yang ini tuh banyak banget biasanya kita temukan ketika kita langsung praktek gitu ya. Jadi ini sistemnya adalah secara real time atau face to face gitu ya. Biasanya online meeting. Nah, ini biasanya cocok buat orang yang tinggal di berbagai daerah dan kalian itu biasanya langsung nyaman dengan interaksi langsung dengan tutornya. Nah, ini synchronous online course. Kemudian yang ketiga itu the hybrid online course. Nah, kalau hybrid ini gabungan antara yang real time dengan yang tidak real time. Nah, bedanya adalah di hybrid ini ketika kalian Zoom meeting atau online meeting gitu ya dengan tutornya, nanti hasil videonya tuh direkam dan kalian bisa nonton ulang. Nah, ini biasanya paling banyak digemari oleh para pembeli kursus online ya, karena setelah kita belajar kita bisa lihat lagi rekaman ulangnya supaya lebih nyaman mengakses informasinya dan kita bisa pelajaran lagi materinya secara berulang. Nah, itu biasanya paling banyak. Setelah kita tahu jenis-jenis dari online course itu, kita baru mulai check and recheck dari jenis kursus online-nya yang cocok buat kita dan yang berkualitas itu yang mana sih. Yang pertama itu yang harus kalian pastikan itu adalah kalian harus cek kualitas materinya. Nah, sebelum kalian beli, kalian jangan tergiur dulu dengan penjualan mereka gitu. Kalian baca kayak landing page-nya, bakalan ini, tapi kalian itu tidak menelaah secara dalam kualitas dari materinya. Poin yang kedua, ini jangan hanya tergiur dengan harga murah, karena harga murah ini bisa jadi itu adalah kursus-kursus uji coba. Ini bukan menjelekkan kursus online manapun, karena banyak juga kok kursus online yang bagus dengan harga ratusan ribu, kalian udah bisa dapat informasi yang full dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ada juga karena terlalu banyaknya orang yang mulai usaha atau bisnis dengan bidang digital gitu ya, akhirnya banyak yang mencoba untuk jualan kursus online di internet. Nah, akhirnya mereka memberikan materi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan, karena ya mereka masih uji coba gitu, hanya untuk mencoba berjualan. Akhirnya kalian kena ya materi apa ini gitu ya, nggak sesuai, nggak padat, nggak full informasi. Akhirnya ya udah, kalian terkesan hanya buang-buang uang dan sia-sia karena hanya dapat informasinya atau ilmunya di dasar aja. Yuk kita masuk ke poin ketiga, yaitu cek kredibilitas tutornya. Karena saking banyaknya orang yang jualan kursus online di internet, kalian itu harus memilih atau memilah tutor yang kalian mau. Ketika kalian beli kursus online, kalian itu ingin mendalami suatu ilmu tertentu, ingin mempelajari ilmu baru gitu ya. Jadi kan harus benar-benar meyakinkan bahwa tutor ini memiliki kredibilitas yang bagus. Contoh, kalian bisa lihat kredibilitas dari si tutornya mulai dari personal brandingnya, kemudian dari akun sosmednya, kemudian dari reviewnya, kemudian dari pengalamannya dan bagaimana expertise-nya dia di bidang yang dia kuasain gitu. Jadi kalian memang harus benar-benar lihat nih alur dari si tutor tersebut. Apakah tutor tersebut memang terpercaya gitu di bidangnya, misalnya dia bidang bisnis, tapi kalian nggak pernah lihat gitu kredibilitas dia di dunia sosial media tuh gimana. Apakah dia memang benar-benar menjalani dunia di bisnis. Dan untuk poin yang keempat, kan harus pastikan kalian bandingkan kursus yang kalian mau itu dengan kursus-kursus lain yang sejenis. Kalau misalnya kalian tidak bandingkan,
Mungkin banyak sekali kursus-kursus online di luar sana yang mungkin materinya lebih padat tapi dengan harga yang lebih murah atau dengan harga yang lebih bersaing, dan kalian bisa melihat nih, oh ternyata masih banyak kursus-kursus lain yang dengan harga lebih murah ternyata materinya lebih padat dan sesuai dibutuhkan, bahkan bisa memberikan lebih. Intinya kursus online tuh bisa jadi pilihan yang bijak buat kalian yang nambah ilmu, investasi ilmu buat kedepannya, karena memang kursus online ini sudah menjadi bagian dari kehidupan zaman sekarang ya. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dari internet, salah satunya dengan kursus online. Tapi dengan poin-poin tadi, kalian harus lihat dari kualitas materinya, kalian juga harus bisa lihat dari kredibilitas dari si pengajarnya atau tutornya. Kalian percaya dengan mereka, kalian tahu materinya sangat bagus, ya udah kalian silahkan boleh beli kursus tersebut. Mau harga berapapun, kalau misalnya kalian mampu ya silahkan. Oke, nggak ada masalah. Oke, aku harap video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Semoga poin-poin tadi bisa membantu kalian untuk lebih selektif terhadap kursus online. So, that's it. See you in the next one. Bye-bye.